Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Pulau Rotai, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Pulau Rotai yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan ini kita semua bisa hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Pulau Rotai. Kami guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pulau Rotai, Provinsi Maluku Utara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi budaya positif, kita awali dengan berdoa. Doa kali ini kita berdoa sesuai dengan keyakinan atau agama kita masing-masing. Yang berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya saya persilakan Kepala SMA Negeri 3 Pulau Rotai untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Pulau Rotai. Yang terhormat Bapak Padarudin Fatahah, Sarjana Agama, kami persilakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puasa, karena alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh teman kita Bapak Zainuddin dan Ibu Anita Rahmayani, guru CDT Angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian, terutama bagi teman-teman guru yang hadir bersama kita pada hari ini. Perlu diingat bahwa banyak sekali tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Olehnya itu, dengan kegiatan ini diharapkan mungkin untuk guru-guru yang lain yang hadir di tempat ini bisa ke depan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang dilaksanakan ini. Calon guru penggerak ini angkatan ke-9, mungkin ada calon guru penggerak untuk angkatan 11 dan seterusnya. Mungkin itu saja harapan saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Pulau Rotai. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat untuk Bapak Zainuddin dan Ibu Anita Rahmayani bisa melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Harapan saya yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatan ini bisa berjalan sampai selesai. Demikian sambutan saya yang singkat ini, dengan harapan semoga Allah meridai apa yang kita laksanakan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi arahan singkat dari Kepala SMA Negeri 3 Pulau Rotai tentang pelaksanaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Pulau Rotai. Selanjutnya untuk mengefisiensi waktu yang ada, saya persilakan rekan saya Anita Rahmayani untuk menyampaikan materi pertama sampai materi keempat. Pada kesempatan ini kita punya 8 materi. Ya, yang terhormat Ibu Anita Rahmayani, Sarjana Sains, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, guru SMA Negeri 3 Pulau Rotai, untuk menyisihkan waktunya menghadiri kegiatan kami calon guru penggerak Angkatan 9 Pulau Rotai.
eh, yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Nah, sebelum kita masuk ke poin intinya, apa sih itu diseminasi budaya positif? Kalau di bagian barat di SMA Negeri 3 Pulau Morotai khususnya, diseminasi budaya positif itu kita akan menerapkan ke depannya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai keyakinan atau pembiasaan-pembiasaan baik yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Nah, untuk dari itu, makanya saya selaku calon guru penggerak beserta dengan Bapak Guru Pak Jainuddin akan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan ke depannya yang bersifat positif di sekolah ini. Nah, budaya positif itu apa? Nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar kedepannya murid bisa berkembang menjadi privasi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Output yang kita harapkan siswa SMA Negeri 3 kedepannya seperti itu. Oke? Tentang apa sih itu kontrol diri? Saya meminta untuk kepada teman-teman sejawat untuk mengepalkan tangannya dan berhalusinasi, mengepalkan tangan kanan atau tangan kiri salah satunya, berhalusinasi menganggap Bapak Ibu guru sekalian menaruh sesuatu yang paling berharga di dalam genggaman tersebut. Silahkan Bapak Ibu genggam harapan sekuat-kuatnya dan silahkan berpasangan untuk entah kalian merayu teman pasangannya untuk membuka telapak tangan ini atau pokoknya caranya bagaimana yang jelas teman-teman sekalian sudah menaruh sesuatu yang paling berharga di dalam genggaman tersebut. Ayo silakan teman-teman sekalian genggam harapan yang kalian anggap sangat berharga ada di dalam genggaman ini. Nah, selaku teman silahkan berpartner bujuk atau rayu teman kalian atau teman rekan ini untuk membuka genggaman tersebut. Saya ingin lihat reaksinya di situ. Silahkan mau tunggu, mau tarik, mau teriak silahkan. Yang jelas teman-teman guru menaruh sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tersebut. Sesuatu yang sangat berharga ada di dalam genggaman tersebut. Silakan Bapak Ibu memulai, waktu yang sedikit kita sudah lama. Ingat, di dalam genggaman adalah sesuatu yang paling berharga. Ada yang bisa menarik kesimpulan apa tujuan dan maksud saya mengibaratkan kita menggenggam sesuatu yang paling berharga di dalam genggaman ini. Apa tujuannya? Apakah bisa dibuka? Apakah bisa ditutup rapat? Ayo teman-teman. Halo, semangat. Ayo. Nah, saya bisa tarik kesimpulan di dalam genggaman ini kita sudah menaruh sesuatu yang paling berharga. Tergantung dari kita sendiri mau buka, mau dia digenggam, itu tergantung keyakinan sendiri, kontrol diri. Nah, untuk menjadi disiplin yang positif yang harus diobati yang duluan itu adalah kontrol diri. Kita harus berubah duluan sebelum mengubah orang. Seperti itu maksud saya. Karena ini berharga.
yang digenggam adalah berharga. Itu kontrol diri atau keyakinan kita sebagai penggenggam berharga ini. Mungkin orang sepakat, Bapak Ibu? Iya. Kita lanjut ya Pak ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang perilaku yang efektif antara guru atau orang tua, murid, dan anak. Tidak ada lagi memakai kekerasan. Seperti nanti ke depannya kita akan melakukan kegiatan advokasi kegiatan apa ya Pak? Dispo, disiplin positif. Nah, kedepannya kita akan melakukan kegiatan ini. Kita ada program kurang lebih 1 tahun ya Pak. 1 tahun. Jadi di sekolah ini di SMA Negeri 3 akan dilakukan penerapan ini. Penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa ancaman di sekolah-sekolah. Dalam penerapan positif, murid dianjurkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak akan bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nanti ada teknik-tekniknya yang akan dilakukan sama-sama guru untuk hadapi anak-anak tanpa kekerasan dan tanpa ancaman lagi. Baik, silakan. Next. Nah, tadi di teori kontrol digenggaman ya. Kita balik. Teori kontrol itu apa sih? Teori kontrol itu adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Di dalam teori kontrol ini dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Nah, bagaimana tadi yang saya jelaskan, kita menggenggam yang berharga. Kalau bukan kita yang berubah, bukan kita yang berubah dari keyakinan kita yang sendiri, akan tidak jadi. Karena buka dan tidaknya genggaman ini tergantung dari keyakinan yang memegang kontrol. Oke, silakan Pak. Nah, teori motivasi. Teori motivasi itu apa? Perilaku yang menunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi itu dibagi menjadi 2, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jangan kita sebagai guru ancam siswa, pukul siswa dengan mengharapkan imbalan atau penghargaan, kayak sepertinya mau dipuji lah. Nah, kedepannya nanti penerapan disiplin positif itu akan tidak berlaku seperti itu. Nah, untuk materi hukuman dan penghargaan, karena kita sudah berbagi materi dengan Bapak Dienudin, 1 orang 4 materi. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Dienudin untuk membahas sampai di kegiatan restitusi. Nanti di kegiatan restitusi kita akan bermain SBD lagi dengan saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif, terus teori kontrol, teori motivasi. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, masih semangat nih? Ini kayaknya suaranya ada yang hilang-hilang nih. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh berdiri? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ice breaking. Ya. Jadi ice breaking-nya ini, karena kita sudah barangkali seharian penat melakukan aktivitas kita, ya, barangkali kita bisa ambil gerakan seperti
orang bawa motor. Ya. Bapak Ibu sekalian tahu bawa motor kan? Ya. Tahu ya? Jadi gerakannya seperti ini. Jadi jreng jreng jreng, belok kanan, jreng jreng jreng, belok kiri, jreng jreng jreng, pip pip pip, jreng jreng jreng, pip pip pip, jreng jreng jreng, gas. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Paham. Mari kita coba. 1, 2, 3. Jreng jreng jreng, belok kanan, kanan dulu Pak. Kadang-kadang kanan dulu ya. 1, 2, 3. Jreng jreng jreng, belok kanan, jreng jreng jreng, belok kiri, jreng jreng jreng, jreng jreng jreng, jreng jreng jreng. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tepuk tangan dulu ya. Ya silakan duduk Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sudah sedikit lega ya. Masih ada beban? Aman ya. Baik. Kita lanjut di materi hukuman dan penghargaan. Ya. Jadi seiring perjalanan kita sebagai seorang guru, sudah pasti setiap harinya anak-anak kita sering mendapat hukuman. Ya. Ibu Sumi pernah menghukum? Pernah ya. Ibu Anis pernah menghukum? Pernah. Pak Munawir sering atau sekali-sekali? Tiap hari ya. Baik. Selanjutnya penghargaan. Pernah kasih penghargaan Pak Munawir? Ini kayaknya gitu sekali nih Mas penghargaan. Pak Aga pernah kasih penghargaan? Iya, sering kasih penghargaan. Ibu Sumi sering kasih penghargaan? Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari baik hukuman maupun penghargaan itu sering kita lakukan. Kita barangkali keseringan memberikan hukuman daripada penghargaan. Tetapi penghargaan maupun hukuman dua-duanya akan berdampak yang tidak baik kepada murid-murid kita. Karena nanti akan terjadi yang namanya faktor ketergantungan. Misalnya, siswa kita akan datang tepat waktu ketika ada hukuman yang kita berlakukan. Ketika kita menghilangkan hukuman itu, maka siswa-siswa kita tidak akan datang tepat waktu lagi karena adanya hukuman. Ketika hukuman dihilangkan, maka tidak lagi datang tepat waktu. Karena memang disiplin internal yang terbangun pada siswa tersebut itu belum terwujud. Begitu pula penghargaan. Misalnya, ayo anak-anak sekalian yang berani maju ke depan, ini ada ibu guru atau pak guru kasih permen. Maka motivasi mereka hanya untuk mendapatkan penghargaan itu. Ya, motivasi mereka hanya untuk mendapatkan penghargaan itu. Kalau tidak lagi disediakan permen atau tidak lagi disediakan coklat, maka tidak ada lagi siswa yang memberanikan diri maju ke depan, atau tidak ada lagi siswa yang mengacungkan tangan. Oleh karena itu, mari kita hilangkan hukuman dan penghargaan supaya bisa terbangun yang namanya motivasi internal dari siswa-siswa kita. Ya, baik, Ibu Nita boleh lanjut slide-nya. Berikutnya, ya, kaitannya dengan hukuman dan penghargaan, kita sudah berada di 5 posisi kontrol guru. Nah, kita selama ini bertindak sebagai apa? Ya, posisi pertama adalah penghukum. Jadi posisi pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ya. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau jadi mata akan melotot. Ya. Ibu Miranti, ya, tanya Ibu Miranti dulu, pernah jadi penghukum
Bagaimana? Apakah Ibu Miranti mata melotot? Ya, Iya. Supaya apa? saya patuh. Supaya patuh. Siswa takut tidak hari itu? Takut. Takut. Iya. Kalau Ibu Miranti barangkali kalau mata melotot tidak terlalu takut. Kalau Pak Munawir mata melotot, Siswa takut tidak? Suara besar saja. mata terlalu besar jadi cuma suara yang besar saja. Ya. Jadi di posisi ini kita hanya bertindak sebagai penghukum tanpa memikirkan apa sebenarnya yang dirasakan oleh murid saat itu. Ya. Posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Di pembuat rasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut. Ya, lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ya, kita barangkali sering juga berada pada posisi ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita melembut, cuman efeknya akan membuat murid itu benar-benar merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Memang kita pelan, tapi setidaknya di dalam diri murid akan merasa bersalah sekali. Atau di kalimat ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Maka secara tidak langsung kita membuat tekanan. Walaupun dengan kata-kata yang lembut, maka secara tidak langsung kita membuat tekanan pada murid. Yang berikut, posisi kita bisa menjadi sebagai seorang teman. Ya, ada suara kita akan ramah, akrab, dan bercanda. Terus bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian pernah melakukan ini sebagai teman. Ya. Ada yang pernah menjadi sebagai teman? Ibu Anis barangkali pernah jadi teman. Biasanya bagaimana kalau Ibu Anis misalnya jadi teman? Kalau teman biasanya lebih ke anak pasti ya saja. Kalau kelas satu itu kalau terbiasa menjadikan teman, nanti mereka biasanya Begitu. Ya. Jadi cuma kelas 3 saja yang jadi teman. Kalau kelas 1 belum jadi teman, nanti keseringan. Iya. Oh, Ibu Karli. Bu Karli. Bu Karli biasa pernah jadi teman untuk siswa? ya karena Seluruh kelas? kelas itu Kelas 2 saja. Kalau kelas 1 dan kelas 3 kenapa? Di kelas 2 aja. Ya. Ya, ternyata Ibu Karli hanya di kelas 2. Kalau kelas 1 dengan kelas 3 juga tidak. Kalau Pak Munawir pernah jadi teman? Tidak pernah ya? Ya. Ya, Pak Aka pernah jadi teman? Iya. Tergantung kondisi dan masalahnya. Kalau masalahnya harus yang pakai itu teman, ya harus jadi teman. Ya, intinya pernah ya. Jadi Pak Aka bilang tergantung dari situasi dan kondisinya. Kalau mengharuskan jadi teman ya jadi teman. Kalau tidak berarti jadi apa kita? Pemukul ya, atau pembuat rasa bersalah. Ya. Yang berikut, posisi kita barangkali bisa jadi pemantau. Jadi pemantau. Barangkali kita bisa bayangkan sendiri bagaimana kalau kita sedang memantau. Apalagi misalnya kalau di rumah kita sering ada maling yang datang, barangkali kita lihat-lihat dari jarak jauh, kita perhatikan. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Guru yang menerapkan posisi pemantau akan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Barangkali kita mengawasi tadi. Nah,
Setelah dia melakukan itu, kita ke sana, apa yang sedang kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di situ sudah ada konsekuensi. Jadi siswa juga sudah tahu bahwa oh, saya melakukan ini, konsekuensinya akan ada apa yang saya peroleh. Nah, jadi sebagai pemantau kita awasi gerak-gerik mereka, kita perhatikan maka oh anak ini terlambat lagi, besok lagi terlambat, besok lagi terlambat. Akhir barangkali kita akan panggil, kita akan tanya, apa yang membuatmu sampai terlambat? Apa nanti yang konsekuensinya akan diterima? Ya. Baik, Ibu Nita terima kasih. Dan di posisi yang kelima kita akan menjadi seorang manajer. Nah, posisi ini sebenarnya posisi yang paling baik untuk kita lakukan karena berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya. Jadi ini kelanjutan dari posisi sebagai teman dengan sebagai pemantau. Ya. Di sini manajer akan berkata apa yang kita yakini, akan kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu disepakati oleh guru dan siswa atau murid. Ya, jadi mereka di kelas masing-masing itu sudah ada keyakinan. Apa yang diyakini? Misalnya, oh saling menghargai sesama teman. Oh harus hadir tepat waktu sebelum guru masuk ke dalam kelas. Kelas harus selalu bersih. Atau ada yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah juga tersendiri. Jadi keyakinan sekolah ini disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, di sini di posisi manajer ini, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka akan dipanggil siswanya untuk berdiskusi, ya, supaya siswa juga sadar dan siswa tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi kita bukan lagi datang langsung bertahap. Nah, kamu ini terlambat terus. Saya dengan mata melotot kan? Kau usah bicara mana nih? Ya, langsung pukul. Ya. Atau tidak barangkali kita seolah-olah menjadi pembuat rasa bersalah tadi. Tapi di manajer ini bagaimana siswa kita ajak diskusi dulu. Nanti sebentar ada materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Di situ nanti kita akan melihat bagaimana posisi si manajer ini. Ya, baik, bisa lanjut barangkali Ibu Rita. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kita sebagai guru juga manusia, siswa juga atau murid-murid juga kita adalah manusia. Jadi kebutuhan kita juga akan sama sebenarnya. Nah, kebutuhan kita juga sama, atau keinginan kita juga akan sama. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Biasanya kalau bangun kalau bertahan hidup, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan untuk bertahan hidup supaya tetap hidup? Makan terus. Ya, betul sekali. Ya, makan terus ya. Ya, Pak Jeffrey. Ya. Pak Jeffrey biasanya kalau untuk bertahan hidup apa yang dilakukan? Makan, minum atau minum saja? Makan dan minum ya. Ya. Ibu Miranti bilang jangan bernapas. Jadi kita memang sebagai manusia, bagaimana supaya kita tetap melanjutkan kehidupan kita, maka ada yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi sudah pasti, Bapak Ibu sekalian, kita harus makan ya. Atau ada yang tidak perlu makan? Sehari-hari barangkali. Ada yang tidak perlu minum. Ada yang tidak perlu udara untuk bernapas. Ya. Berikutnya, kita punya kebutuhan kasih sayang
dan rasa memiliki, ya, kasih sayang. Jadi selama ini ternyata murid kita sebagai manusia punya kebutuhan yaitu kasih sayang. Ya. Apakah kita sudah menyayangi mereka? Belum. Ibu Sumi, apakah ibu merasa bahwa sudah menyayangi murid? Ya, menyayangi karena mungkin dengan memberikan motivasi kepada mereka, saya sudah merasa menyayangi. Jadi Ibu Sumi sudah merasa menyayangi mereka dengan memberikan motivasi. Ya. Terus pernahkah Ibu tanya apakah dengan motivasi itu mereka merasa bahwa disayangi? Belum pernah tanya. Iya. Barangkali perlu ditanya Ibu Sumi. Jangan sampai mereka sekali tidak membutuhkan itu. Barangkali bisa jadi motivasi yang barangkali mereka membutuhkan yang lain supaya merasa yang barangkali Ibu Sumi bisa kasih ini ya anak-anakku ini uang 100.000 silakan. Barangkali ya. Terus ada rasa memiliki. Ini rasa memiliki ini murid-murid kita harus diajarkan untuk punya rasa memiliki sesuatu. Misalnya menjaga kelas untuk tetap bersih. Ya. Atau barangkali kita juga guru harus punya rasa memiliki. Artinya bahwa murid ini adalah milik kita dan bagaimana murid-murid ini kita akan tuntun mereka supaya bisa mencapai kodrat zaman mereka. Apa yang mereka inginkan. Ya. Terus yang berikut kebebasan. Ya. Bebas. Ya. Bapak Ibu sekalian, seringkah kita melihat siswa-siswa kita bebas? Ibu Karli, ya. Pernah Ibu Karli melihat ekspresi kebebasan dari murid-murid saat Ibu mengajar? Pernah ya. Ekspresinya dalam bagaimana? Dalam bentuk berteriak atau loncat-loncat atau bagaimana? Berteriak. Ya. Ternyata Ibu Karli saat mengajar sering menyaksikan murid-muridnya menyatakan bahwa mereka ternyata bebas. Kalau di bidang olahraga, apakah siswanya selalu bebas? Bebas ya. Yang penting bebas dan serius. Ya. Ternyata di bidang olahraga bebas tapi serius, luar biasa. Kalau di bidang agama, Ibu, kalau di agama biasanya siswanya bebas tidak? Tidak. Kenapa tidak bebas? Terlalu banyak hafalan? Iya. Jadi di pelajaran agama justru murid-murid tidak bebas karena banyak hafalan. Ya. Kalau di pelajaran PKN, ya, bagaimana Pak? Bebas atau tidak? Sangat bebas. Sangat bebas. Bentuknya apa Pak? Menyampaikan pendapat mereka, ujian, macam mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide pendapat. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi ternyata ada murid-murid di mata pelajaran tertentu bisa menyatakan kebebasan mereka, tetapi ada juga di mata pelajaran tertentu justru siswa tidak bebas. Di pelajaran kimia dulu saya tanya, siswa-siswanya kira-kira bebas atau tidak? Kalau ketemu rumus mereka merasa menjadi beban, tapi kalau kimianya di basic di dalam game mereka merasa bebas. Jadi kalau ketemu rumus kan, ya. Memang, ya saya sendiri juga kalau ketemu rumus pasti pusing, tapi kalau dibuat dalam bentuk game itu pasti akan lebih asik. Terus yang berikutnya, sebagai manusia kita juga membutuhkan kesenangan. Ya. Berarti sebagai seorang guru, apakah kita selama ini membuat siswa senang atau tidak?
Jangan sampai misalnya di jam-jam terakhir nih kita masuk akan disuruh, woi ibu satu suruh masuk lagi, tunggu lapar baru. Atau tidak barangkali, ibu satu ini lama, kalau dia keluar sudah, atau panik baca cerita panjang, supir baru, tuh keluar. Ya, barangkali bisa saja seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi terkadang siswa itu tidak mengungkapkannya secara langsung. Ya, maka mereka cuma menggerutu dalam hati, masuk lagi di kampung. Pak Guru Sabi kadang catatan terus karena tak usah sudah baca. Ya. Atau kampung tadi ini pasti kali-kali lagi baru tentara tahu. Nah, itu secara tidak langsung akan membuat siswa tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam bidang kesenangan yang berkaitan dengan kesenangan. Tertekan mereka tidak pernah merasakan. Oleh karena itu barangkali Bapak Ibu sekalian perlu bertanya kepada siswa, kita mau belajar bagaimana? Ya. Kalian menginginkan bagaimana? Ketika misalnya mereka sudah sepakat bahwa kami Ibu diajak ke pantai jalan-jalan, boleh sekali-sekali barangkali, penting muridnya yang tanggung anggaran. Ya kan? Atau mereka di mata pelajaran sejarah, Pak kami boleh dibawa ke sana barangkali monumen Perang Dunia II, kami mau lihat sana yang mobil-mobil tank atau pesawat atau peninggalan-peninggalan yang lain. Dalam bidang olahraga barangkali sekali-sekali siswa bisa diajak di mana yang punya kolam renang supaya Pak kalau di laut takut tenggelam, ya takut tenggelam. Kalau di kolam renang kan biasanya bisa diukur kok. Mungkin airnya barangkali kita bisa, kalau dia tahu berenang sambil jalan saja tidak apa-apa. Yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan untuk menguasai. Nah, kita terkadang punya ambisi untuk menguasai. Menguasai di sini barangkali menguasai keadaan, menguasai murid-murid kita, artinya kita bisa mengontrol semua murid-murid kita supaya bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan arahan kita. Nah, baik Ibu, bisa lanjut. Ya, ini keyakinan kelas. Jadi di materi kami di modul 1.4 tentang budaya positif, itu kami juga belajar tentang yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Ya. Jadi keyakinan ini kaitannya semua hal yang positif, semua hal yang positif. Dan ini akan terbangun berdasarkan kesepakatan antara murid dan gurunya. Ya, akan terbangun atas kesepakatan bersama. Jadi siswa akan mengatur kelasnya kira-kira di dalam kelas itu apa yang perlu ada, apa yang perlu menjadi hal yang mengikat bagi murid, dan nanti yang akan melaksanakan sekaligus mengontrol ini adalah murid dan guru. Ya, nanti tugas gurunya yang mana, tugas muridnya juga yang mana, nanti akan disepakati bersama. Dan keyakinan ini menjadi pegangan untuk murid beserta gurunya. Misalnya di mata pelajaran kimia misalnya, setiap murid harus menghafal perkalian secara lancar. Berarti itu sudah menjadi kesepakatan. Selama guru yang bersangkutan masuk, tidak ada lagi alasan murid tidak menghafal, tidak ada lagi alasan. Ketika misalnya mengatakan tidak menghafal, tadi keyakinan kelasnya sudah disepakati. Ya. Dan keyakinan kelas ini nanti akan mengalami penambahan keyakinan atau pengurangan ketika barangkali ada hal-hal lagi yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi keyakinan kelasnya boleh berkurang, boleh juga bertambah. Jika ada yang ditambahkan misalnya dalam periode
atau beberapa bulan kemudian setelah diamati kembali atau diteliti kembali, oh ternyata kita masih kurang di sini, supaya di dalam kelas itu memang benar-benar terbangun sebuah kelas yang mampu memotivasi seluruh siswa. Artinya siswa itu tetap senang, tetap bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran. Ya. Selanjutnya Ibu boleh dilanjutkan. Ya, ini restitusi. Ya, tadi yang posisi sebagai manajer. Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi yang diinginkan pada restitusi adalah siswa itu bukan lagi merasa bahwa tadi saya pernah berbuat salah, saya pernah melakukan kesalahan dan saya pernah diberikan hukuman ini. Tapi pada intinya ketika diajak tadi berdiskusi, sudah terdapat solusi, sudah ada kesepakatan, maka siswa itu akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat ini bisa jadi murid itu tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama karena tadi sudah diajak berdiskusi. Jadi tidak ada lagi kesalahan yang sama. Kembalilah mereka berbaur, misalnya ketika siswa terlibat perkelahian, ya, maka dengan siswa yang teman perkelahian tadi atau yang lawannya tadi, mereka akan kembali. Tidak lagi ada sekat karena mereka sudah melalui yang namanya segitiga restitusi atau sudah dipecahkan melalui posisi sebagai manajer. Yang berikutnya, Ibu boleh lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Itu sebenarnya karena ada 3 tahapan yang harus dilalui. Ya, jadi ada 3 tahapan. Jadi segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi setiap kesalahan yang dibuat oleh murid itu harus murid itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Jangan habis berbuat kemudian tidak bertanggung jawab. Ketika dibiarkan terus tidak bertanggung jawab, maka murid itu akan terbiasa. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimana segitiga restitusi itu dilakukan. Ya, boleh dibuka slide-nya. Nah, ini. Jadi tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi ketika kita panggil, kita bukan langsung berkata, kamu ini bikin lagi. Mari baru bikin lagi. Ya, tapi kita terima mereka dengan baik. Ya, kita harus stabilkan dulu. Kita terima dengan baik. Ya, misalnya ketika datang, ayo silakan itu. Kita harus ramah terima mereka. Ya. Kita akan bilang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya tidak apa-apa. Ya. Salah itu biasa atau hilaf itu biasa. Ya. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Jadi kita stabilkan dulu. Tidak apa-apa, kemarin juga sih. Misalnya si Aco juga harus berkelahi. Ya, tidak apa-apa. Itu menstabilkan. Terus yang kedua, Ibu bisa kembali ke apa tadi ya? Validasi kebutuhan. Ya, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang dasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, ketika siswa atau murid melakukan perkelahian atau memukul temannya, kita tanya dulu, kenapa memukul? Oh, karena tadi sebenarnya duluan dia yang ganggu saya, kemudian saya balas, kemudian dia pukul, saya juga pukul. Kita akan mengatakan, iya, saya juga kalau misalnya kita posisi sebagai guru ya, misalnya kita dipukul, pasti akan balas. Tidak mungkin misalnya kita sudah habis dipukul, diam-diam saja, kan tidak mungkin kan? Karena kita sudah rasa sakit dan kita pasti akan balas. Dan di bagian itu adalah validasi kebutuhan. Terus yang berikutnya menanyakan
keyakinan, kaitannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Apa yang sudah dilanggar kalau seandainya berkelahi? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jadi kita bertanya kepada murid tersebut karena sudah ada kesepakatan, sudah ada keyakinan, pasti murid tahu apa yang dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ya. Jadi mereka ketika masih berkelahi, Pak saya akan minta maaf, atau Pak saya tidak akan mengulangi lagi, atau kita akan tanya kalau mengulangi lagi apa yang akan konsekuensi apa yang akan diterima. Terus yang berikutnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa segitiga atau tahapan ini tidak serta-merta bahwa harus dari menstabilkan validasi baru keyakinan. Ini tergantung bagaimana kedekatan atau keakraban kita dengan murid yang membuat kesalahan atau pelanggaran tersebut. Atau kita ingin mencari tahu dari mana. Jadi tidak serta-merta bahwa kita harus mulai dari menstabilkan baru validasi baru menanyakan keyakinan. Ya saja barangkali kita mulai dari validasi. Ya. Kalau barangkali misalnya sering siswa itu membuat kesalahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Ya, selanjutnya barangkali saya persilakan kepada Ibu Anita yang mau ice breaking lagi, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik teman-teman sejawat, mungkin dalam forum ini ada yang ingin ditanyakan tentang materi kami dari poin 1 sampai ke 8, supaya barangkali ada contoh apa yang dibutuhkan dan kita bisa berbagi ilmu lah sama-sama. Mungkin ada 1-2 orang. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nadiem bersama juga atas materinya. Yang saya tanyakan ini soal reward dan punishment-nya. Itu dua-duanya memiliki dampak. Ada beberapa referensi yang saya baca. Ada reward yang memiliki dampak, tapi dampaknya positif, tergantung dari jenis rewardnya. Misalkan begini, ada anak yang berprestasi, mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Reward yang diberikan adalah bukan dalam bentuk materi, tapi saya jempol, kamu hebat. Itu adalah bagian dari reward. Terus yang kedua, misalkan ada satu guru, dia memberikan reward dalam bentuk kartu. Jadi ketika ada siswa yang melakukan mampu menyelesaikan atau mampu menanggapi sesuatu, dia kasih satu kartu. Nah, kartu itu menjadi pegangan bagi dia ketika saat penentuan hasil ujian semester ada nilainya rendah. Kartu itu berkartu ada satu nilai di situ sebagai tambahan. Nah, itu model reward yang memiliki dampak positif. Yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh jenis reward itu berdampak buruk kepada siswa atau ada reward yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang dampak positifnya dan dampak negatifnya. Terima kasih. Baik, dia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan ya. Mungkin Bapak Yenuddin bisa menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa tadi dari Pak Aka ya, tentang reward atau penghargaan. Ya. Sudah ada juga beberapa contoh tadi, misalnya ketika mampu menjawab pertanyaan ke bagaimana tadi yang saya tangkap bahwa akan diberikan kartu. Ya. Jadi secara pengetahuan kami setelah mengikuti program guru penggerak, ya, dan di situ di materi yang kami sampaikan tadi bahwa dampaknya adalah ketika ada pemberian
reward atau penghargaan itu akan memberikan dampak ketergantungan. Ya. Jadi sejauh ini materi yang kami pahami bahwa ketika pemberian penghargaan itu akan memberikan dampak ketergantungan pada murid. Ya. Walaupun barangkali secara kita tidak pernah tahu motivasi apa yang terbangun dalam diri murid ketika melakukan sesuatu, ya. Karena kita barangkali tidak pernah bertanya secara langsung apa sebenarnya yang menjadi motivasi sehingga anak itu tetap bertanya atau sering-sering bertanya. Apakah karena memang reward yang kita berikan atau bukan? Tapi sejauh apa yang kami pelajari bahwa reward itu apapun bentuknya itu akan memberikan dampak ketergantungan. Itu yang kami pelajari Pak Aka. Jadi entah nanti barangkali akan ada teori-teori baru atau barangkali ada penemuan-penemuan baru atau pendapat-pendapat baru dari para pakar. Kita tidak bisa ini karena selama ini kami juga berpatokan pada materi yang kami terima, karena apapun bentuk penghargaan itu tetap akan memiliki dampak ketergantungan. Jadi untuk pada kesempatan itu yang barangkali yang perlu kami sampaikan, atau itu yang jawaban dari kami untuk Pak Aka atas pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Jeffrey, Pak Iqmal ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempertanyakan apa itu ciri-ciri retribusi. Ciri-ciri dari restitusi, ya. Jadi Bu Dita barangkali mau, ya silakan Bu Dita. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ciri-ciri restitusi itu sendiri itu yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Ciri-ciri yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan kepada siswa, maunya bagaimana? Ya, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut. Ini nanti akan terjawab ciri-cirinya setelah kita melakukan contoh restitusi di dalam kelas ini. Mungkin seperti itu ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan atau barangkali berbagi pengalaman ketika Bapak Ibu mengajar di kelas atau ketika menghadapi murid-murid? Ya. Dari guru kimia barangkali ada cerita saat menghadapi murid, kita berbagi pengalaman. Bagaimana itu boleh? Ya, supaya barangkali bisa bercerita bagaimana siswa atau murid diajak dalam memecahkan rumus-rumus. Ya, silakan Ibu. Jadi kalau di dalam pelajaran kimia itu, misalnya ada siswa yang saya berikan rumus, terus ternyata semua siswa tidak bisa menjawabnya, maka saya akan memberikan mereka sebuah pancingan-pancingan. Jadi kalau untuk anak sekarang, ketika mereka diberikan rumus itu, mereka tidak akan bisa memasukkan angka-angka yang di dalam soal secara mentah-mentah. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar membimbing mereka bagaimana rumusnya. Misalnya ada suhu dengan massa, maka kita harus tahu dulu ini loh masanya, namanya ini. Massa itu satuannya apa? Gram. Berarti ya sudah masukkan ke rumus yang namanya massa. Kalau suhu itu berarti yang tulisannya apa? Ada derajat. Berarti kalau ada rumus yang mengatakan itu
yang pada tulisannya derajat. Pelan-pelan mereka akan, oh iya, berarti kalau ketemu seperti ini mereka sudah tahu. Atau kalau tidak, pertama-tama mereka harus diberikan contoh-contoh soal terlebih dahulu, setidaknya 3, 4. Nanti ketika mereka diberikan soal yang lainnya, pasti mereka, oh kayaknya ini sudah diberikan, jadi mungkin sudah tahu skemanya atau tahapan-tahapannya. Terus kalau untuk anak-anak, kimia itu mereka bukan kimia saja, yang namanya pelajaran IPA pasti anak-anak akan pusing. Jadi saya lebih mengutamakan bahwa jangan terlalu fokus menyelesaikan materi, tapi setidaknya materi apa yang penting yang biasanya keluar ketika ujian atau apapun itu, fokus di situ saja, tidak perlu fokus semua materi yang diberikan ke anak-anak. Yang penting konsep dasar itu harus ada. Terus ketika anak-anak kelihatannya bingung, maka saya akan tanyakan lagi, kalian paham atau tidak? Kalau tidak paham, ayo diulang lagi atau cari latihan soal lagi supaya kalian paham. Jadi latihan soal itu bukan untuk menghukum mereka, tapi supaya mereka lebih paham dengan apa yang dimaksud rumus tersebut. Itu mungkin untuk yang kimia. Terus kalau misalnya mereka sudah paham nih, akhirnya saya buat game, biasanya berkelompok, nanti siapa jawabannya yang paling banyak atau yang bagaimana, pasti untuk teman-teman yang lainnya akan merasa, oh kelompok mereka lebih paham, padahal kita ini bagaimana kok belum tahu. Jadi mungkin kalau kelompok ini selalu menonjol, maka kelompok yang lain mungkin akan merasa kayak termotivasi untuk sama seperti kelompok yang menonjol itu. Mungkin itu saja cerita pada pelajaran kimia. Baik, terima kasih. Sebuah cerita yang luar biasa. Alhamdulillah dari guru kimia mau berbagi pengalaman bagaimana mengajar kimia selama ini supaya murid-muridnya tetap senang belajar kimia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk waktu yang tersisa, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa ada ice breaking lagi, ya, saya persilakan Ibu Anita untuk memberikan ice breaking sebelum kegiatan diseminasi ini kita tutup. Ya. Baik, untuk kesekian kalinya saya memohon maaf atas waktunya kesempatan ini yang diberikan. Baik, ice breaking ini kita akan melakukan sebuah penyelesaian tentang restitusi kelas, di mana ceritanya saya sebagai guru fisika membuat kelompok belajar di kelas ini. Nah, ada beberapa kelompok dan salah satu kelompoknya adalah Pak Munawi dengan Pak Nikmal, itu satu kelompok. Nah, ceritanya seperti ini. Karena Pak Munawi dengan Pak Nikmal satu kelompok, karena ada sesuatu hal sehingga Pak Munawir tidak menerima kalau saya sebagai guru fisika mengangkat Pak Nikmal sebagai ketua kelompok, seperti itu ya. Nah, Pak Munawir ini karena tidak senang atau mungkin jengkel atau apa, dia ke sana tolak Pak Nikmal sampai Pak Nikmal jatuh dan terpeleset misalkan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kasus restitusi. Nah, kira-kira tindakan apa yang harus saya lakukan sebagai guru kalau menghadapi kasus seperti ini? Tindakan yang pertama tentang restitusi yang pertama adalah menstabilkan. Yang pertama yang saya lakukan adalah memanggil si pengunair atau kita panggil Ali ya, supaya akrabnya kita panggil Ali. Ali, pertanyaan saya ke Ali nih. Ali, apa yang kamu lakukan di dalam kelas tadi, apakah kamu tahu itu salah atau tidak? Silakan.
Silakan Ali jawab. Salah. Ya. Salah. Salah. Nah, sekarang saya tanya si ketua kelompok. Ketua kelompok namanya Nikmal ya. Tadi si Ali tolak, kamu jatuh. Perasaan kamu seperti apa? Jangan menangis, ayo jawab. Sedih. Nah, sekarang langkah restitusi selanjutnya yang saya lakukan. Coba Ali, setelah mengetahui Nikma jatuh, Nikma terpeleset, apa nanti yang akan Ali lakukan setelah melihat teman jatuh, setelah melihat teman terpeleset tadi? Langkah apa yang akan Ali lakukan karena Ali sudah mengaku Ali salah? Minta maaf. Nah, ya bagaimana Ali? Kasih kuat soalnya. Minta maaf mengaku kesalahan. Oke. Nah, dia akan meminta maaf. Sekarang kita pindah ke langkah ketiga. Kita tanya si korban. Nikma. Tadi si Ali tolak itu nganas Nikma sedih. Nah, sekarang karena dia sudah mengakui kesalahannya dan ingin meminta maaf, bagaimana tanggapan dari Nikma? Oke, iya. Mungkin seperti itu. Jadi, apakah betul-betul kita membuat kesepakatan? Apakah Anda siap meminta maaf kepada Nikma dan mengakui kesalahan dan tidak akan berjanji tidak akan mengulangi ini kembali? Oke, tepuk tangan untuk si Ali. Baik, terima kasih. Mungkin itu contoh institusi yang paling kecil yang kita akan lakukan di sekolah kita ke depannya, tanpa ancaman, tanpa kekerasan. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili teman calon guru PKK 9 Pulau Morotai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan pada siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi destinasi budaya positif destinasi Morotai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat